yuqaddimul afdhala fal afdhal. Mongko sayuktane wong iku dhisikna marang kang luwih utama banjur luwih utama minal qouli wal amal saking perbuatan lan saking ucapan lan perbuatan. Artinya begini, orang itu wajib ngerti harga waktu. Setelah itu diupayakan jangan sampai ada sedetik waktu pun, sesaat waktu pun yang di situ tidak diisi dengan kebaikan. Setelah itu kemudian di ranking yuqaddimul afdhala fal afdhal. Didahulukan yang lebih penting, lebih utama, fal afdhal kemudian yang utama. Jadi persoalan itu kan ada yang lebih utama, lebih penting. Kemudian ada yang penting, kemudian ada yang tidak seberapa penting, kemudian ada yang tidak penting. Nah, ketika yang lebih penting dan yang penting itu dikerjakan, umpama yang penting atau kurang penting itu tidak mendapatkan bagian atau porsi waktu, itu orang tidak menjadi genggelam. Dan dampaknya dalam kehidupan itu tidak seberapa. Nah ini. Nah ketika dibalik yang tidak penting atau kurang penting itu didahulukan, kemudian yang terpenting itu tidak terlaksanakan, maka orang mesti terganggu oleh pikirannya sendiri, akan diganggu oleh jiwanya sendiri, karena hal yang harusnya dikerjakan justru malah tidak terkerjakan karena tidak dapat porsi waktu. Nah itu konsekuensinya seperti itu. Wal takun niyatuhu fil khairi qaimatan min ghairi futurin bima yujizu anhul badan minal amal. Dan hendaknya ada niat orang tersebut fil khairi qaimatan, dalam kebaikan itu selalu tegak, min ghairi futurin, tanpa loyo, bima yujizu anhul badan minal amal. Disebabkan hal-hal yang menyebabkan atau membuat fisik itu tidak mampu lagi untuk berbuat. Waqad kana jama'atu minas salafi yubatiluna lakhadhat. Sekelompok atau sekomunitas orang-orang salaf itu kana yubatiluna lakhadhat. Mereka bergegas, bersih cepat untuk memburu waktu. Fanqila an Amir bin Abdi Qais anna rajulan qala lahu kalimni faqala lahu amsik as-samsa. Dinukil dari Amir bin Abdi Qais, ada seorang yang bertanya kepadanya, minta saran, kalimni, coba omongi saya. Faqala lahu, kemudian Abdi Qais mengomongi atau mengatakan kepada orang tersebut, amsik nafs as-samsa. Jadi matahari itu amsik, tahan. Artinya berkaitan dengan waktu itu tadi, jangan sampai ada sesuatu waktu yang berjalan tanpa guna. Wataqulu ala ba'di salafi inda mauti wa yusalli faqilahu faqal al-an tutwa sahifati. Banyak orang yang atau mereka masuk ala ba'di salaf, pada sebagian orang salaf inda mauti, menjelang orang salaf itu meninggal dunia, wa yusalli, dalam keadaan orang salaf tersebut sholat, mau sholat. Faqila lahu, kemudian ditanya, faqala, jawabnya, al-antut wa sahifati, hari ini atau saat ini lembaran hidupku mau dilempit, ditutup. Jadi diakhiri dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sekalipun itu hanya sesaat, tapi sesaat itu dimanfaatkan
semaksimal mungkin dalam hal-hal yang sebaik mungkin dan sepenting mungkin. Dalam hal ini contohnya seperti sholat dan lain-lain, itu adalah merupakan amal soleh yang sangat layak untuk mengakhiri kehidupan. Wa idza alima wa in balagha fil jiddi annal mauta yaqta'u anil amal, ketika orang itu mengetahui bahwa kematian itu memutus dia dari perbuatan berbuat, amila fi hayatihi ma yadumu lahu ajru ba'da mauti, maka dia akan berupaya dalam hidupnya itu selalu melakukan perbuatan yang pahalanya itu yadumulah, bisa langgeng untuk dia ba'da mauti, setelah kematiannya. Fa in kana lahu syai'un minad dunya waqfan, apabila kana lahu syai'un minad dunya waqafa waqfan wa ghurasa ghursan wa ajrun nahron bayas afi tafsili dzurriyatin tadkurullaha ba'dahu fa yakunu ajrullah. Dia mesti mengupayakan perbuatan-perbuatan yang di situ jariahnya itu tetap mengalir sekalipun dia nanti meninggal dunia. Itu maksudnya. Jadi diupayakan sebagaimana penjelasan di muka tadi. Ketika orang itu melakukan perbuatan, maka upayakan yang terpenting itu, yang banyak pahalanya, yang paling langgeng, yang paling lama, itu yang diupayakan lebih dulu, sehingga ketika umpama orang itu mau meninggal dunia, maka tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang walaupun orang tersebut sudah tidak ada lagi di dunia secara fisik, tapi pahalanya tetap mengalir terus. Maknanya seperti itu. Au yusannifu kitaban minal ilmi, atau tasnif, mengarang kitab minal ilmi, dari sebuah ilmu. Wa inna tasnifal alim walatahul mukhlid, karena karangan orang yang pinter, orang alim itu maka melahirkan sebuah kelanggengan. Ketika orang itu mengarang kitab, kitabnya itu dikarang secara ikhlas dan isinya benar, niatnya benar, maka kitab yang ditinggalkan itu sebagai seolah-olah sesuatu yang bisa melahirkan kelanggengan. Artinya pahalanya dia mendapatkan bagian terus, karena kitab itu akan dibaca orang. Ketika orang membaca kemudian melakukan, maka apa yang dilakukan dari buku itu merupakan bagian dari petunjuk yang ditunjukkan oleh orang yang mengarang, walaupun setelah itu meninggal dunia, orangnya sudah tidak ada. Maka dalam sejarah keilmuan itu, dulu orang itu berlomba-lomba menuangkan pemikirannya ke dalam tulisan. Tapi ya niatnya benar, caranya benar, ilmunya ya benar, dia mengetahui bahwa apa yang disampaikan itu memang betul-betul benar gitu. Gitu. Wa yakuna amilan bil khair, dan dia lakukan dengan kebaikan, aliman bi, tahu fihi, di dalam kebaikan tersebut, fayangkul min fi'li ma'idatul ghair, kemudian menukil manfa'alahu, orang yang mengerjakan tersebut, ma'yaqtadil ghair bihi, apa yang diikuti oleh orang lain, bihi, terhadap kitab yang ditulis tersebut. Fadzalika alladzi lam yamut, itulah disebut tidak mati. Artinya orang panjang umur itu ada yang menafsirkan bahwa umurnya itu tetap, tapi produktivitas umur itu tidak sama antara seorang dengan orang lain, tidak sama.
nilai umur seseorang ketika dia waktu hidup itu tidak sama lah. Itulah yang ada orang yang menafsirkan panjang umur itu seperti ini. Makanya Dawud atau Iyas tafsirul fatih yaqulu baina sifil fatih wa aklil khubzi qira'atu khamsina ayat. Jadi orang dulu itu sak makan itu dihitung. Kalau sekarang ketika orang itu disuguhkan makan makanan yang nyaman itu biasanya dia dinikmati dengan senikmat mungkin dan dengan sewaktu yang secukup mungkin. Nah orang dulu ndak diusahakan waktunya sesingkat mungkin dan makan itu sewaktunya ya sesingkat mungkin dan secepat mungkin. Setelah itu mengerjakan pekerjaan yang lebih utama lagi. Itu bedanya dulu dengan sekarang. Sehingga seperti Daud atau ini makan roti itu dilembutkan dulu, jadi cepat. Kemudian roti itu dicop, jadi dicelup dengan air. Kalau roti itu belum lembut, dicelup dengan air itu cepat. Setelah itu waktunya untuk penggunaan yang lebih penting daripada makan itu. Gitu. Nah itu bedanya antara kita dengan beliau-beliaunya itu seperti itu. Wakana Utsman al-Baqilawi daimu dzikri lillah. Jadi Utsman al-Baqilawi ini orang yang ahli zikir kepada Allah Ta'ala. Faqala yang katakan ini waktal iftari akhas subiruhi. Jadi waktu saya berbuka itu saya merasakan akhas subiruhi karena takhruju, kayak rohku itu keluar. Jadi ketika makan itu seolah-olah rohnya keluar dari istigholi bil akli al-dzikri, karena makanku itu menyebabkan aku ini kemudian menjadi terbengkelai zikir kepada Allah itu karena gara-gara makan seolah terbengkelai, dan itu yang menyebabkan saya tidak nyaman, seolah rohku itu keluar. Jadi karena pengen ya wong gadik mangan yang bisa urip menurut caranya. Saking keinginan baik. Wa usabatu salafi ashabat faqala idza kharajtu min inti fatafarraqu. Jadi ada sebagian orang salaf mengatakan kepada teman-temannya, idza kharajtu min inti, kalau kamu sudah selesai hajatmu di sekitar aku ini, fatafarraqu, maka berpencarlah, berpisahlah. La Allah katukum yaqra'ul Qur'ana fi tariqi. Barangkali salah satu di antara kalian ada yang baca Quran di jalannya nanti. Jadi dulu orang jalan nggak ngeremungi orang, tapi baca Quran atau yang baca kitab, ada yang baca hadis, itu sambil jalan. Saking menghemat waktunya, jangan sampai ada waktu itu terbuang tanpa manfaat. Makanya nilai umur mereka semua itu sangat produktif sekali. Wa mata ikhtamaktum takaddatum. Wa mata ikhtamaktum takaddatum. Ketika kamu nanti kumpul, kamu bicarakan masalah itu. Jadi tukar pengalaman. Wa alam anna zaman asraf min ayyudhi'a min hulaqdatan. Ketahuilah bahwa waktu itu asrafa itu lebih mulia min ayyudi amin hulaqdoh, daripada orang itu ayyudi'a membuang minhu dari zaman tersebut laqdoh walaupun sekejap. Jadi jangan sampai ada waktu terbuang tanpa guna. Dan ini sumbernya itu Al-Quran. Al-Quran itu di surat Al-Mu'minun kan yang biasanya dibuat
Mbak Mur ini ngimami itu surat Al-Mu'minun. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi ciri orang mukmin itu adalah terhadap hal-hal yang lago, yang tidak ada manfaatnya itu mu'ridun, dia itu berpaling, artinya tidak mau. Jadi yang dikerjakan itu yang penting-penting saja, yang super penting saja. Nah bayangkan ketika usia dalam kehidupan itu diisi hal-hal yang terpenting, kan luar biasa. Nah gara-gara yang tidak penting atau kurang penting itu dimasukkan di situ, maka nilai kehidupan itu beda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, man qala subhanallahil adzim wa bihamdi, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil adzim wa bihamdi, wurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan bagi orang tersebut nakhlah, satu pohon kurma fil jannah di surga. Maknanya orang ini sudah di surga. Kalau tidak di surga, ditanamkan pohon di surga kan tidak ada artinya. Nah ini diantaranya. Fakam yadi'ul adami min sa'atin yafutu fiyas sawabul jazil. Berapa anak Adam itu yang membuang-buang sekian banyak waktu yafutu fiyas sawabul jazil, yang luput daripada waktu tersebut, dalam waktu tersebut as-sawabul jazil, pahala yang sangat luar biasa. Itu tadi. Nah, sekarang itu loh sempat-sempatnya kan orang itu sudah masuk Baitullah, sudah masuk musola, sudah masuk masjid, habis tahiyatul masjid, ya, bakasan dulu, ngomong dulu, ngobrol dulu. Kok nggak dibuat pikir sudah di rumah Allah gitu loh. Nah itu memang perlu diberi pengertian orang seperti itu. Atau kadang sudah masuk masjid tidak tahiyatul masjid, malah ada yang sudah masuk masjid sudah tidak tahiyatul masjid, sholat subuh tidak pakai rakaatul fajr, wah itu tambah rugi. Jadi mestinya itu harus dipadati dengan sekian banyak kegiatan yang nilainya tinggi, nilainya al-qurbu, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.